Kasih. Di sini aku mau tutor, mau kayak berbagi ilmu sedikit lah di materi fisika. Langsung share screen aja atau kalian mau kenalan atau mau tanya-tanya dulu nggak? Santai aja guys, kita on mic juga. Santai. Ada yang mau nanya sebelum kita mulai? Apa aja terserah. Langsung mulai aja kali ya. Cuman disclaimer ini sebenarnya juga aku bukan yang expert banget di fisika. Kita pokoknya belajar bareng deh. Oke, aku mulai share screen ya. Kelihatan nggak? Udah mulai kelihatan belum? Udah Kak. Oke. Nih, jadi kita bakal bahas dinamika gerak ya. Sebelum kita bahas ke rumus-rumusnya, kita harus tahu dulu nih pengertian dari dinamika gerak. Udah ada yang tahu belum dinamika gerak itu apa? Pelajaran kelas 10 kalau nggak salah. Ada yang tahu nggak? Kayak santai aja, pokoknya dijawab aja setahu kalian. Ada yang mau jawab? Oke, berarti langsung aja ya. Nih, jadi pengertiannya dulu, dinamika gerak merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak beserta penyebabnya. Jadi, sebelum ini kan ada biasanya kinematika gerak dulu kan. Kalau kinematika gerak tuh kita mempelajari benda bergerak, tapi kita nggak kayak bodo amat gitu sama penyebabnya. Kita lebih fokus ke kecepatan, percepatan gitu-gitu kan. Nah, sekarang kalau di dinamika gerak, kita harus tahu penyebabnya. Nah, penyebabnya itu kan sebuah gaya ya. Berarti kita bakal banyak ngomongin tentang gaya-gaya. Nah, kalau udah ngomongin gaya, pasti kita ngomongin tentang hukum Newton. Jadi nanti kita di kali ini kita bakal bahas tentang hukum Newton gitu. Nah, dinamika gerak itu dibagi jadi dua, ada dinamika gerak lurus sama dinamika gerak melingkar. Di pertemuan kali ini kita bakal bahas dinamika gerak lurus dulu, karena kalau terlalu banyak juga ini pusing gak sih guys, kayak terlalu banyak ilmu yang dikasih gitu. Nah, sebelum kita bahas yang ke Newton, kita bahas dulu ada beberapa gaya khusus yang bakal dipakai di soal-soalnya. Jadi, pertama nih ada gaya gravitasi. Nah, nanti kalian bakal ketemu lah ini sama dinamika di soal-soal yang membutuhkan rumus gaya gravitasi, bukan rumus sih, kayak sistem yang terkena yang gaya eksternal itu gaya gravitasi gitu. Nih, pengertiannya, gaya gravitasi adalah gaya tarik tertentu yang diarahkan ke benda kedua. Nah, ada yang tahu nggak sih benda keduanya tuh apa ini? Ada yang tahu nggak? Jadi, benda kedua ini tuh bumi. Jadi kayak, kan kita bisa, apa ya, kalau nggak ada gaya gravitasi ini kan kita melayang-layang. Jadi tuh kita ditarik ke pusat bumi gitu, biar kita bisa nginjek tanah gitu. Jadi kayak kita nggak melayang-layang gitu. Ada rumusnya Fg sama dengan M kali G. Jadi tuh ini sebenarnya sama aja kayak hukum kedua Newton yang udah banyak diketahui ya, F sama dengan MA. Cuman karena ini gravitasi, berarti yang dipakai percepatan gravitasi, yaitu G yang biasa besar itu 9,8 M per S kuadrat, cuman biasanya dipakainya 10 sih. Biasanya kalau yang 9,8 tuh dipakainya kalau diketahui, maksudnya kayak dikasih tahu di soal gitu loh, G sama dengan 9,8 biasanya gitu. Nah, terus ada gaya berat. Gaya berat itu ukuran dari jumlah gaya yang bekerja pada massa karena percepatan akibat gravitasi. Nah, dikarenakan ada gaya gravitasi ini, jadinya kita tuh punya berat. Nah, makanya rumusnya sama. Jadi sebenarnya gaya gravitasi itu sama dengan gaya berat. W sama dengan M kali G. Nah, terus ada gaya normal. Gaya normal itu gaya pada benda dari permukaan yang tertekan oleh benda. Gaya normal selalu tegak lurus dengan permukaan. Nah, jadi tuh gaya normal ini aku pernah belajar di SMA ya. Gaya normal tuh kayak rumusnya banyak gitu. Sebenarnya kalian tuh nggak perlu hafalin rumus banyak-banyak itu. Yang penting kalian bisa identifikasi di sistem itu. Jadi kayak gaya normalnya bisa kita ketahuin kalau kita tahu gayanya yang bekerja tuh di situ ada apa aja. Nanti kita bakal bisa nentuin lah gaya normalnya itu rumusnya apa gitu. Jadi nggak perlu kayak gaya normal benda diam gitu kan. Biasanya gaya normal benda diam itu sama dengan berat benda. Gaya normal benda miring itu nah gitu. Sebenarnya nggak usah perlu dihafalin. Sebenarnya itu bisa kita tentuin sendiri lah gitu, bisa dibilang gitu. Terus ada gaya gesek.
Gaya gesek adalah gaya benda ketika benda meluncur atau berupaya untuk meluncur sepanjang permukaan. Jadi tuh kalau gaya gesek tuh yang mempertahankan kita gitu loh buat nggak ngeluncur. Makanya kita tuh bisa jalan gitu. Bisa jalan tuh karena ada gaya gesek. Karena kalau nggak ada gaya gesek ya kita bakal jatuh jalannya. Rumusnya itu Fg sama dengan mu n. Nah, gaya gesek ini tuh ada dua. Ada gaya gesek statis sama gaya gesek kinetik. Kalau gaya gesek statis itu yang dia tuh yang nentuin benda itu diam atau bergerak. Nah, jadi tuh kalau udah bergerak, barulah kita pakai gaya gesek kinetik itu. Berlakulah gaya gesek kinetik itu. Nah, buat nentuin benda diam atau bergeraknya itu, kita harus tahu besar gaya statis sama gaya yang bekerja pada benda. Jadi kan misalnya ada benda nih, dikasih gaya gitu kan. Nah, itu tuh bergerak atau enggaknya kita harus tahu besar gaya gesek statis sama gaya yang diberikan. Kalau misalnya gaya gesek statisnya lebih besar, maka benda nggak bergerak karena gaya geseknya lebih besar. Jadi kayak didorong ya, jadi dia nggak pindah gitu, nggak bergerak, jadinya benda tetap diam. Jadi kalau gaya gesek statis lebih besar dari gaya yang diberikan yang lain, gaya yang diberikan ke benda tersebut, itu bakal benda itu tetap diam. Nah, kalau benda yang bergerak berarti gaya gesek statisnya lebih kecil dari gaya yang diberikan yang lain itu. Nah, barulah berlaku gaya gesek kinetik. Nah, masuk ke hukum Newton 1, ada pertanyaan dulu nggak? Jadi itu tuh kayak gaya-gaya yang bakal kita pakai gitu loh. Jadi kan misalnya ada hukum Newton 1 nih, terus misalnya ada bidang miring, itu kan ada berat, ada gaya normal. Nah, itu tuh yang kayak gaya-gaya yang bakal kita pakai, bakal ada gitu di soal-soal gitu. Ada yang mau nanya nggak? Kak, tadi disebutin kan yang gaya gesek tuh apa ya? Bergerak atau enggak harus tahu gaya gesek. Itu gimana? Tadi aku nggak nangkep banget. Oh, oke. Jadi gaya gesek itu dibagi jadi dua. Aku ini dulu kali ya. Aku Bentar, aku iniin. Mau tulis. Oh, bisa keluar ya. Jadi ada yang namanya gaya gesek statik. Nah, jadi gaya mu-nya mu ini kan konstanta pegas ya. Konstanta pegas kinetik sama konstanta pegas statis itu nanti beda. Biasanya diketahui di soal. Nah, aku tulisin. Nih, jadi kalau Fs itu gaya gesek statis ya, lebih kecil dari F yang bekerja pada benda. Jadi misalnya ada balok nih, ada balok didorong gitu kan pakai gaya. Nah itu F-nya itu ya. Terus maka benda bergerak. Kalau Fs-nya lebih besar dari F, maka benda diam. Jadi kan gaya gesek itu kan yang nahan benda ya, yang nahan benda buat bergerak gitu loh. Nah, kalau gaya gesek statisnya lebih besar, otomatis benda nggak bisa bergerak. Kayak misalnya aku mau dorong ini nih, memang aku mau dorong kalkulator ini di sebuah bidang datar gitu kan. Mau kasih gaya nih, cuman gaya geseknya tuh besar. Jadinya dia nggak kuat, gaya kita tuh nggak kuat buat ngedorong itu. Jadinya benda tetap diam gitu. Kalau Fs-nya yang lebih kecil, berarti kita berhasil ngedorong, akhirnya dia bergerak. Nah, berlakulah gaya gesek kinetik gitu. Ngerti nggak? Oke, ngerti. Kasih. Oke. Lanjut. Benar, aku agak batuk. Lanjut. Mana nggak keluar, guys? Keluar. Lanjut ya. Baru masuk ke hukum pertama Newton. Jadi tuh ini ya, kita nyebutnya hukum pertama Newton, bukan hukum Newton pertama. Karena hukum Newton tuh bukan hukum Newton, ada hukum Newton tentang gaya, hukum Newton tentang gaya gerak lurus, ada hukum Newton tentang gaya gravitasi. Jadi nyebutnya tuh hukum pertama Newton. Aku minum dulu bentar. Aku ini lagi sakit tenggorokan. Cuman bukan COVID, guys. Nah, hukum pertama Newton itu, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, atau sigma F sama dengan 0, kecepatan benda tidak dapat berubah, yakni saat benda diam. Jadi, misalnya benda diam nih, terus kita nggak kasih gaya, ya dia bakal tetap diem kan. Jadi ya kayak gitu. Jadi kita nggak kasih gaya, benda diem. Terus yang biasanya orang lupa,
saat kecepatan benda konstan. Kecepatan benda konstan tuh sama aja kayak GLB, gerak lurus beraturan. Yang rumusnya itu S sama dengan VT kalau nggak salah. Nah, di situ kan nggak ada percepatan kan. Jadi kecepatan benda konstan nih, terus kita nggak kasih gaya, maka dia nggak mengalami percepatan, dia kecepatannya akan tetap konstan gitu maksudnya. Nah, berarti kan di situ percepatannya 0 kan. Nah, kita tahu, maksudnya kita udah pernah denger lah rumus yang hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A kan. Nah, misalnya A-nya 0, berarti kan 0 kali M sama dengan F. Ya berarti kan F-nya 0 gitu. Jadi nggak ada percepatan karena nggak dikasih gaya gitu sih. Tapi ya ini sebenarnya agak apa ya? Jarang orang ingetin. Biasanya hukum pertama Newton taunya saat benda diem doang soalnya. Jadi ada lagi yaitu saat kecepatan benda konstan atau GLB tadi. Nah, untuk contoh di kehidupan sehari-harinya tuh di ini saat orang rem. Jadi tuh hukum pertama Newton itu sama aja kayak hukum kelembaban suatu benda. Maksudnya apa? Hukum kelembaban tuh usaha apa ya, kemampuan benda untuk mempertahankan posisinya gitu. Jadi kan bisa ngerem nih, kita ke bawah terus balik lagi. Nah itu jadi kayak dia balik lagi gitu, itu namanya hukum kelembaban. Nah terus di hukum pertama Newton ini di soal-soal itu biasanya ada kata kunci yang bisa kayak kita ingat-ingat gitu. Kalau ada kata ini berarti pakai hukum pertama Newton gitu. Ada kata benda diam atau setimbang. Yang kedua ada bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Yang ketiga ada tepat akan bergerak. Gitu guys. Nah, kita mungkin biar lebih jelas kita langsung ke latihan soal dulu kali ya. Nggak mau pindah ya? Wait. Wow. Nggak mau pindah ya? Sabar guys, nggak mau pindah dia. Apakah nge-lag atau apa? Nah, ini dia. Nah, ini contoh soalnya kita ngambil dari SBMPTN 2019 UTBK gelombang pertama Fisika nomor 23. Suatu balok bermasa 2 kilo yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami gaya konstan F sama dengan 10 Newton dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi arahnya tuh nggak kayak cuman horizontal doang atau vertikal doang, dia tuh arah apa? Gaya itu membentuk sudut. Jadi kita nanti harus tahu lagi kayak yang horizontal tuh gayanya berapa, yang vertikal tuh gayanya berapa. Nah, terus kecepatan balok saat T sama dengan 10 second adalah 2 meter per second ke arah kiri. Gaya normalnya adalah, nah, kalau menurut aku ya kalau fisika tuh, kalau ada sebuah sistem kita tuh harus tahu, kayak menjabarkan gaya-gaya yang bekerja di sistem itu apa gitu. Kita harus tahu itu dulu. Nah, di sini kita bagi-bagi nih, ada N, ya, N kan gaya normal tadi ya, yang tegak lurus sama permukaan, berarti kan ke sana. Terus tadi ada W, terus ada F ini. Nah, terus tuh kita harus tahu ada, jadi tuh sigma F atau ya sigma F itu tuh ada 2 sumbu kan, ada sigma Fx sama sigma Fy. Nah, kalau dia bikin F-nya kayak gini, berarti kan kita harus tahu nih, yang di X-nya itu berapa, yang di Y-nya itu berapa. Nah, cara taunya itu lihat dari sudutnya. Kalau yang diapit oleh sudut, berarti itu pakai cos, berarti F cos theta. Kalau yang nggak diapit sudut, itu pakai F sin theta gitu. Nah, yang ditanya ini kan gaya normal ya. Kalau gaya normal, berarti kan kita ngomongin di sigma Fy kan, karena dia tuh gayanya bekerja di sumbu yang vertikal, jadinya sigma Fy yang kita pakai. Nah, sigma Fy di sini tuh berapa? Sigma Fy-nya itu 0. Kenapa? Karena di sini kan dikasih gayanya tuh yang arah horizontal kan. Maksudnya kayak gini gitu loh. Dia tuh bergerak di arah horizontal. Dia nggak bergerak naik turun. Dia tuh bergeraknya horizontal. Jadinya sigma Fy-nya tuh 0. Nah, jadi kita harus yang searah dengan N itu tuh plus. Yang nggak searah itu minus. Jadi yang searah sama N berarti kan di sini ada F sin theta ya. Berarti N ditambah F sin theta dikurang W. Kayak gini. Nah, gini sama aja kan, N tambah F sin theta dikurang W sama dengan 0. Nah, karena di sini kita mau nyari N, berarti kita bikin N sama dengan. Nah, maaf banget guys, aku lagi batuk. Nah, N jadi kita pindah ruas N sama dengan W dikurang F sin theta. Yaudah, kita tinggal masukin itu. Jadi, N sama dengan W itu kan rumusnya tadi M kali G kan. Terus dikurang F sin theta. F-nya itu kan 10. Sin theta-nya berarti sin 60 ini.
kalian udah pada hafal kan sudut istimewa kayak sin 30,5, 45,5 akar 2, 60,5 akar 3 gitu. Itu harus hafal banget sih, soalnya banyak lah digunain gitu. Jadi N sama dengan M-nya 2, G-nya 10. G-nya 10 ya, karena yang tadi aku bilang biasanya kalau pakai 9,8 tuh biasanya dikasih tahu di soal, kalau kita harus pakai G-nya itu 9,8. Karena di sini nggak diketahui, jadi kita pakai G-nya tuh 10. Terus dikurangin F-nya 10, sin theta, sin 60 itu kan setengah akar 3, jadi kurang 10 kali setengah akar 3. Jadi N-nya 20 dikurang 5 akar 3. Gitu guys. Ada yang mau ditanya nggak? Bingung nggak sih? Tanya aja guys, pokoknya harus ngerti. Ada yang mau nanya nggak? Mau tanya cara nyari F sin tetanya itu dari mana ya Kak awalnya? Nyari F sin tetanya tuh, jadi kita harus tahu besar F di arah horizontal sama arah vertikal, karena F-nya itu kan bentuknya ini ya, dari arah yang nggak horizontal vertikal itu kan, dia membentuk sudut F-nya. Jadinya buat tahu F sin theta atau F cos theta-nya itu, yang kena sudut, nih yang kena sudut 60 derajat itu tuh F cos theta. Kalau yang nggak kena sudut itu tuh F sin theta. Nah, kenapa F sin theta itu masuk ke sigma FY? Itu karena dia bergerak di arah vertikal ini. Jadi kan N ke atas ya, terus F sin theta ke atas. Berarti kita harus Kita harus total gaya di sumbu Y gitu kan. Berarti N ditambah F sin theta dikurang W gitu. Itu bukan yang ditanyain. Udah menjawab belum? Ya sudah Kak, sudah. Makasih Kak. Oke. Ada lagi nggak? Kak, izin bertanya, untuk arah tanda panah itu apakah berpengaruh dalam soal? Ulang? Maaf. Buat arah tanda panah itu loh, yang masuk atau yang keluar itu apakah berpengaruh pada soal gitu? Arah tanda panah yang ini, yang di sini-sini? Iya, Kak. Berpengaruh pada Kan soal, itu ada yang masuk sama ada yang keluar. Mungkin ada pengaruhnya atau enggak? Oh, pengaruh. Karena kan kita jadi, kalau nggak ada tanda panah, misalnya kita bikin N tetanya, misalnya kita bikin N-nya itu ke kiri gitu kan, itu kan berarti bakal ngubah gaya total yang bekerja di sistem itu. Jadi kita harus tahu yang tadi aku bilang, beberapa gaya khusus tadi itu kalian harus benar-benar udah ngerti. Kalau gaya normal itu tegak lurus sama permukaan, kalau W itu ya beratnya itu yang menuju ke pusat bumi, terus F-nya itu kayak gimana gitu. Jadi kalian harus benar-benar tahu beberapa gaya studi itu arahnya kemana-mana. Karena kalau nggak tahu nih, misalnya kita bikin N-nya ke arah ke jadi sigma fx, itu kan berarti jadi nggak masuk ke perhitungan sigma fy ini kan. Jadinya kan bakal ngubah perhitungan gitu sih. Udah menjawab belum? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ini tuh banyak banget, maksudnya kayak sering lah muncul soal kayak gini, jadi kalian sebisa mungkin buat ngerti. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita next kali ya. Kita next ke hukum kedua. Hukum kedua ini, gaya yang bekerja pada benda atau sigma F, total gayanya merupakan produk massa benda tersebut dengan percepatannya. Nah, dari definisi ini aja kita bisa mengkonversikan ke sebuah rumus ya. Berarti F sama dengan produk massa benda M tersebut dengan percepatannya, berarti dikali A. Nah, di sini tuh jangan lupa kalau M-nya itu juga sigma. Karena biasanya di soal-soal ada yang kayak dua balok gitu, ditarik sama tali. Nah, itu berapa F-nya? Nah, itu tuh M-nya harus ditotalin, jadi M1 ditambah M2 gitu. Itu harus diingat, M-nya itu sigma ya. Nah, misalnya bendanya ini udah mulai udah mulai masuk ke bidang miring lah. Nah, di sini kalian nih, yang tadi aku bilang, kalian harus tahu arah-arah beberapa gaya khusus tadi. Gaya normal tuh arahnya tegak lurus sama permukaan. Karena permukaan bidangnya ini miring, berarti gaya normal tetap ke sana gitu, harus tegak lurus, tetap tegak lurus. Terus Y-nya tapi tetap harus ke pusat bumi yang tegak lurus terhadap bidang horizontal X yang normal gitu. Kalau ini kan di bidang miring yang ini sumbu X-nya tuh miring gini kan, set gitu. Kalian kelihatan kursor aku nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan Kak. Kelihatan, Kak. Oke, jadi itu kayak bisa dibilang kita tuh punya dua sumbu koordinat. Yang satu tuh sumbu koordinat gaya, yang sini sama sini,
sama sumbu koordinat normal gitu, bisa dibilang normal sih, kayak yang normal yang kayak gini biasa. Nah, W itu tetap yang di normal tadi. Untuk ini sama ininya yang MG sin theta, MG cos theta ini sama penjelasannya kayak tadi, yang ada sudutnya itu cos, yang nggak ada tuh sin. Nah, biasanya di soal itu tuh kata-katanya, kata kunci. Mana nggak keluar? Ini ngawek apa gimana ya? Itu sering nggak keluar. Mana guys? Nah, kata kunci yang biasa di soal adalah bergerak dengan percepatan tetap. Itu biasanya ada, pokoknya kalau ada percepatan itu pakai hukum 2 Newton gitu aja guys. Nah, kita ke contoh soal nih, udah mulai wadaw gitu kan. Banyak banget gayanya. Di sini ada soal SBMPTN tahun 2014, Saintek, kode soal 591, nomor 17. Sebuah peti bermassa 50 kilo ditarik dari A ke B. Sebenarnya dari A ke B-nya itu, ini A ya guys, A tuh dari atas ke B gitu, ke bawah. Karena, kenapa aku bisa bilang gitu? Karena FK-nya ke sana. Jadi itu kan benda nurun, FK itu gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gaya yang dituju gitu. Ditarik dari A ke B dengan gaya F yang arahnya mendatar. Arahnya mendatar ini berarti dilihat dari sumbu koordinat yang normal, yang gini tadi. Nah, yang gini set. Berarti F-nya gini ya. F-nya tuh ya ke sana gitu. Mendatar, benda turun dengan percepatan 4,2 meter per second kuadrat. Nah, di sini kan udah ada percepatan gitu kan. Ya udah, berarti pakai hukum kedua Newton. Bila tan theta sama dengan 3/4 dan mu k sama dengan 0,5, maka besar gaya F. Nah, di sini aja udah ada mu k kan, berarti benda bergerak. Udah pasti, udah ada percepatan, udah ada mu k, berarti benda bergerak. Itu hint-nya gitu. Kayak buat ngerjain kayak ini pakai rumus apa gitu. Nah, itu udah ada hint-nya kan. Nah, seperti soal sebelumnya kita harus tahu gaya-gaya yang bekerja di sistem ini dulu. Jadi N seperti biasa ya, tegak lurus sama permukaan tadi. W ini menurut aku udah nggak ada masalah ya, MG sin theta, MG cos theta. Nah, yang baru mungkin F ini. Ada F tiba-tiba nih di sini, bedakan sama yang tadi. Nah, F-nya ini kan tadinya arahnya mendatar. Terus tetanya di sini. Berarti yang kena sudut F cos theta, yang nggak kena sudut F sin theta. Terus jangan lupa ada mu k, berarti ada gaya geseknya. Gaya geseknya berarti berlawanan. Ini FK itu. Yang ditanya apa? Gaya F. Nah, gaya F di sini tuh kita nggak bisa nih pakai nyari yang F ini, karena dia tuh pakai ini kan sumbu koordinat yang normal. Sedangkan kita tuh bidangnya miring, berarti kita pakai sumbu koordinat yang miring tadi. Jadi kita bisa nyari F-nya itu dari F cos theta atau F sin theta. Nah, kalau kita pakai F cos theta, berarti kan yang kerja di di sumbu koordinat X itu kan ada F cos theta sama FK ya. Bentar, aku minum dulu bentar. Ada F cos theta sama FK ya. Berarti karena bendanya bergerak, berarti nanti F cos theta dikurang FK sama dengan MA gitu. Sedangkan kalau F sin theta berarti F sin theta ditambah N dikurang MG cos theta. Nah, buat nyari F-nya kita mending pakai yang mana? Kita mending pakai ya. Kita keluar. Sabar. Sabar guys, nggak keluar. Ini kenapa ya? Sumpah nggak keluar. Neng. Nggak bisa guys. Gini dong. Sabar. Aku matiin ini dulu ya. Ini agak gimana ya teman-teman saya. Lihat. Nggak keluar. Sabar dong. Maaf banget. Ini nggak tahu kenapa juga. Gimana guys? Oke. Gini aja kali ya biar ini. Gini aja nih guys. Nah, kita bikin diketahui dulu. Karena yang dikasih tahu datanya lumayan banyak. Ada M sama dengan 50 kilo, A sama dengan 4,2, tan theta 3/4, mu k sama dengan 0,5. Oh ya, BTW, ini kan di
di sistem adanya sin theta sama cos theta. Jadi kalian harus cari sin theta sama cos theta-nya dulu. Udah pada bisa belum? Jadi mungkin kalau belum pada bisa, berarti kan tan theta itu kan depan per samping ya, sedangkan sin theta tuh depan per miring, cos theta tuh samping per miring. Jadi kita harus tahu miringnya dulu berapa. Nah, kalau segitiga kan 3, 4, berarti pasangannya sama 5. Berarti miringnya tuh berarti 5. Berarti kalau sin theta-nya berarti depan 3/5, jadinya sin theta-nya 0,6. Kau catat kali ya biar ingat. Aduh. Maaf banget. Oke. Aku catat aja. Biar ingat. Berarti sin theta sama dengan 0,6 cos theta. Ntar aku pindahin kok. 0,8. Nah, itu ya. Kayak udah pada lancar harusnya ya ini buat nentuin sin theta cos theta. Nah, terus kita bisa nyari besar gaya itu dari FK. Karena FK itu kan mu K kali N kan. Nah, N di sini kan ada sangkut pautnya sama F sin theta. Jadi buat nyari N itu kita butuh F sin theta kan. Jadi kita bisa nyari F dari F sin theta ini. Kenapa nggak F cos theta? Karena kalau nyari F cos theta itu lebih ribet karena F-nya kita nggak tahu. Terus masih banyak lah variabel-variabel yang belum diketahui. Jadi itu sebenarnya bisa aja. Jadi intinya nanti kita bakal ngelakuin substitusi gitu. Jadi nanti di sini nih, misalnya kita nyarinya dari sini dulu. Pasti ada 2 variabel atau 3 variabel yang kosong. Nanti kita bakal masukin ke persamaan yang pakai gaya gesek ini, FK ini. Nah, karena lebih simple yang FK ini, berarti kita pakainya yang dari sini aja. Gaya gesek kinetik kan mu K kali N kan. Kita udah tahu mu K-nya 0,5 dikali N. Nah, tapi N-nya aja kita belum tahu. Jadi kita harus pakai cara yang tadi, yang searah ditambah yang nggak searah dikurang. Berarti N tambah sin theta dikurang Mg cos theta. Mg cos theta-nya kita pindah ruas, jadinya Mg cos theta ya plus gitu kan. Nah, F-nya itu kan kita belum tahu. Sin theta-nya 0,6, Mg-nya M-nya itu 50, G-nya 10 jadi 500, cos theta-nya 0,8. Nah, kita dapat persamaan N, yaitu 400 dikurang 0,6 F. Nah, udah itu persamaan 1. Ya, aku bilang nanti bakal disubstitusi ke penghitungan selanjutnya. Penghitungan selanjutnya itu yang di sumbu X. Yang tadi aku bilang, F cos theta ini ditambah Mg sin theta dikurang FK. Jadi pokoknya kalian lihat ini aja nih, kayak sumbu koordinatnya tuh bentuknya miring gini juga karena bidangnya miring gini kan. Nah, berarti kan yang ke arah bawah tuh ada F cos theta sama Mg sin theta. Berarti F cos theta ditambah Mg sin theta dikurang FK sama dengan MA. Kenapa beda sama yang di sini? Karena kalau ini kan benda bergeraknya ke bawah kan, dia tuh benda bergeraknya di bidang horizontal, jadinya sama dengan MA. Sedangkan kalau ini tuh N tambah F sin theta dikurang Mg cos theta sama dengan 0, karena dia nggak ada bergerak ke atas bawah, dia nggak mungkin lepas dari bidang miringnya itu kan gitu. Jadinya ini sama dengan M kali A. Ini pakai hukum kedua Newton. Nah, sekarang kita tinggal masukin F-nya F, cos theta-nya 0,8, ditambah M-nya 50, G-nya 10 jadi 500, sin theta-nya 0,6, dikurang 0,5N sama dengan M-nya 50, A-nya 4,2. Oke, itu tinggal masukin aja angkanya. Terus 0,8F ditambah 500 kali 0,6 itu 300, dikurang 0,5. Nah, N yang tadi yang kita dapat ini masukin ke persamaan ini. Jadinya 400 dikurang 0,6F sama dengan 210. 0,8F ditambah 300 dikurang 200. Ini tinggal ngitung-ngitung biasa aja lah ya. Udah pada lancar kan hitungnya. Itu guys. Jadi dapat F-nya 100 gitu. Nah, lanjutnya gini aja ya, karena kalau itu ini lama banget keluarnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Pusing ya, ini soalnya agak banyak gaya yang bekerja di sistemnya. Tanyain aja. Santai-santai. Ada yang mau nanya? Kak, Ya. coba tadi yang apa sih? Aduh, gimana ya ngomongnya? Kayak apa? Aduh, susah banget tapi simpelnya deh, kenapa bisa N plus F sin theta sama kenapa bisa F cos
theta tambah MG sin tuh simpelnya gimana? Kenapa M tambah F sin theta sama dengan MG cos theta gitu? Iya. Oh, soalnya ini kan sama kayak yang tadi. Jadi tuh kita ngegambarin lah yang di ini kan sumbu F ya kan berarti. Ini kan bidang miring. Terus kita bikin sumbu kartesius ya, koordinat kartesius. Bentuknya gini sama gini kan. Gini sama gini itu apa? Pokoknya angka vertikal sama horizontal. Nah, yang di vertikal itu kerjanya kan yang lihat tanda panahnya ini yang bekerja tuh apa aja. Ada yang ke atas ini kan ada N plus F sin theta. Mereka searah. Jadinya ditambah. Sedangkan MG cos theta ini beda arah kan, berarti dikurang gitu. Jawab belum? Udah terjawab belum? Apa masih kurang? Ya. Kebayang. Kasih, Kak. Oke, lanjut. Ada yang mau nanya lagi? Ini tuh aku lupa matiin notif, guys. Emang agak rame ya. Harusnya aman semua sih. Ada yang mau ditanya lagi? Aman, Kak. Ya, tanya aja. Apa? Kenapa? Nggak jadi nanya? Siapa tadi tuh? Ada yang mau nanya lagi? Enggak? Kalau nggak ada, kita mau lanjut. Tapi ini tuh aku belum masukin yang katrol tahu. Padahal katrol juga masuk, cuman kita masih ke yang bidang miring, bidang lurus doang. Karena sebenarnya sama aja ya caranya. Kayak kita harus ngurain gaya. Paling lebih apa ya? Sering ada tegangan tali sih. Soalnya kan katrol ada talinya kan. Itu sama aja. Nanti deh ada kita bahas ke pertemuan selanjutnya aja. Ini dulu ada yang mau ditanyain lagi? Tadi siapa ya yang ngomong? Aku tidak melihat. Lanjut aja kali ya. Guys. Oke. Hukum ketiga sebenarnya ini jarang maksudnya jarang muncul lah di soal. Biasanya hukum pertama sama hukum kedua itu yang paling banyak. Ketika dua benda berinteraksi, gaya yang bekerja pada benda akibat satu sama lainnya selalu memiliki besar yang sama dan arah yang berbeda. Kayak gini. Jadi dia tuh kan narik tembok gitu kan. Jadi dia memberikan gaya ke tembok, tapi temboknya juga ngasih gaya ke dia. Akhirnya dia nggak kuat buat narik temboknya itu. Jadi tapi arahnya berlawanan. Misalnya dia arahnya ke sini gitu kan. Nah, tembok itu arahnya ke sini. Jadi orangnya narik ke kiri, temboknya ke kanan gitu. Ibaratnya bisa dibilang kayak gitulah. Jadi memberikan gaya yang arahnya berlawanan. Ini jarang sih ditemuin soal. Nih, ada contoh latihan soal lagi. Cuman ini tuh bukan yang contoh dari hukum ketiga Newton tadi sih. Ini yang hukum kedua. Sebuah dari SBMPTN tahun 2017, Saintek kode 133 nomor 17. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton awalnya dalam keadaan diam. Nah, diam ini berarti kan tadi yang Newton pertama kan. Ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta. Ini hampir sama yang kayak tadi. Di atas garis mendatar, cos theta-nya itu 3/5. Apabila koefisien gesek statik dan kinetik antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,4, gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton. Dan besar percepatan lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi tersebut berturut-turut adalah. Nah, di sini tuh sebenarnya kita udah bisa bertanya-tanya gitu, bukan bertanya sih, maksudnya kayak ada yang ganjal. Kita udah dikasih tahu gaya gesek kinetiknya gitu. Padahal biasanya kan ditanyain gaya gesek kinetik ya, biasanya yang diketahui mu-nya ini, konstantanya ini, sedangkan kita udah dikasih tahu gaya gesek kinetiknya itu, berarti ya paling-paling kita disuruh nyari gaya normal gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak harus ada kayak bukan pemahaman sih, jadi kayak gimana ya ngejelasinnya. Pokoknya kayak karena kita udah tahu FG-nya, udah tahu MK-nya, ya berarti pasti kita disuruh cari N gitu kali ya. Mungkin bisa dimengerti. Nah, di sini kan bidang datar. Terus ada balok, beratnya 300 Newton, berarti ada gaya normalnya, F-nya dikasih arahnya ke sini. Ini kayak gini. Terus tetanya di sini berarti yang kena theta berarti F cos theta, yang nggak kena theta berarti F sin theta.
gaya geseknya berlawanan, jadinya arahnya ke sana besarnya 72 Newton. Nah, di sini buat nyari percepatan sama gayanya, kita mungkin nyari gayanya dulu, karena kalau nyari percepatan, gayanya juga belum ada gitu kan. Jadi kita nyari gayanya dulu. Dari yang tadi aku bilang, dari gaya gesek kinetik tadi. Gaya gesek, ya sama aja, gaya gesek kinetik. Gaya geseknya itu kan 72, terus μ-nya 0,4, nah N-nya itu kayak tadi, jadi yang searah kan berarti F sin theta ya. Terus dikurang W. Sebenarnya kebalik ya. N sama dengan, oh nggak benar-benar. N sama dengan, kan jadi gini. Aku tulis deh. N, berarti kan N ditambah ya. Searahnya sama F sin theta. F sin theta. Sama dengan W. Jadi kalau N-nya sama dengan W min F sin theta. Gitu ya. Benar-benar berarti benar. W min F sin theta kan. Nah, udah tinggal masukin kan gaya gesek 72, μk-nya 0,4, W-nya 300, F-nya belum diketahui, sin theta-nya 4/5. Buat nyari sin theta-nya sama yang kayak tadi, karena kita udah dapat cos, mungkin aku bisa gambarin kali ya, soalnya takut ada yang lupa-lupa nggak sih? Gini kali. Ya, gini. Jelek banget. Salah dong. Putih aja. Nah, ini. Terus di sini 3, di sini 4, berarti di sini 5 gitu kan ya. Sin theta depan per miring. Berarti misalnya kita bikin tetanya di arah sini. Depannya itu berarti sini 4 kan. Terus di sini 5. Terus kita pakai persamaan segitiga aja, berarti sini dapat 3. Itu dari segitiga tadi kalau masih bingung. Nah, terus F-nya sin tetanya berarti 4/5. Terus tinggal hitung kayak biasalah. 72, 0,4 kali 300, 120 dikurang 0,4 kali 4, 16,5 per 5 F, jadi dapat F. Nah, baru nyari A-nya dari rumus sigma F sama dengan M kali A. Nah, buat nyari A berarti sigma F per M. Sigma F-nya itu kan berarti yang di horizontal ini kan ada F cos theta sama FG ya. Berarti F cos theta dikurang FG, sigma F-nya, dibagi masanya. Jadi 150 dikali 0,6 dari cos theta-nya, dikurang 72 dibagi 30, dapat A-nya. Gitu, guys. Ada yang mau nanya nggak? Abis ini kalian coba kerjain sendiri ya, soalnya fisika tuh biasanya kalau dijelasin ngerti, tapi pas nyoba sendiri tuh nggak bisa gitu kan. Jadi kalian harus coba sendiri juga. Ada yang mau nanya? Kak, aku mau tanya. Kan sin tetanya itu 4/5. 4/5 itu dapat dari mana ya, Kak? Dari yang segitiga tadi. Aku ini aja ya. Jadi kan diketahuin. Dari yang ini ya, Kak. Kayaknya bukan deh. Dari 0,5 dan 0,4 itu, Kak. Bukan, 0,5 dan 0,4 itu koefisien gesek statik dan kinetik. Oh ya, aku lupa jelasin. Jadi tuh karena bendanya bergerak, berarti kita pakainya yang gaya gesek kinetik. Jadi kita pakainya 0,4. Sedangkan kalau yang sin theta ini kita dapat dari cos theta ini. Kita pakai ini. Misalnya sinilah. Sini 3. Kan theta, cos itu kan depan per miring ya. Kita bikin sebuah theta di sini. Theta. Nah, tetanya tuh di sini misal. Kok nyambung ya? Ini aja deh. Susah banget, guys. Bentar. Nah, tetanya di sini. Tetanya di sini. Waduh. Tetanya di sini. Nah, terus di sini kita bikin, kan yang diketahui cos ya, berarti cos depan per miring kan. Ini kan berarti depannya. Nah, depannya tuh ini 3. Nah, terus miringnya berarti ini. Itu belum bikin. Berarti miringnya ini ya. Udah situ aja. 5. Dia kok nyatu sih tadi? Oke, sorry.
Oh, dia nggak bisa bikin di sini harusnya 5 gitu kan. Nah, berarti kan ini cos-nya nih, depan per miring 3/5. Nah, buat nyari sin itu kan cos itu samping per miring. Kok depan per miring sih? Sorry. Di sini ya, samping per miring. Nah, sedangkan ini nyari sin tetanya itu kan depan per miring ya. Berarti kita harus tahu depannya ini berapa. Ini pakai rumus segitiga biasa, berarti 25 dikurang 9 itu kan. Berarti 16, akar 16 itu 4. Jadinya kita dapat depannya itu 4. Nah, berarti sin-nya itu depan per miring berarti 4/5 dari situ. F 4/5 atau 0,8 gitu. Udah menjawab belum? Sudah, Kak. Makasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Enggak. Aku mau nanya, Oke. itu kalau F-nya, itu kan F-nya keluar ya, Kak? F-nya keluar. Oh, ini kalau- sih. Sorry. Ini tuh sebenarnya salah sih. Ini tuh biar nyambung ke sininya aja sih F cos theta. Soalnya kan biasanya tuh gini, F-nya tetap ya, sorry. F-nya tuh dia ke arah muter. Ini. Ke sini dia. Ya, gitu. Kenapa? Itu aja. Oh, jadi kalau masuk gitu, F sin theta-nya tetap searah sama N ya, Kak? F sin theta-nya tetap searah sama ini. Iya. Oke. Ya, makasih, Kak. Bentar. Sepertinya ada kesalahan. Benar. Enggak sih. Ininya tetap ke sini. Jadi tuh soal ini kan udah ada gambarnya ya. Ke bawah gak tuh ini? Jadi soal ini tuh udah ada gambarnya gitu. F-nya tuh ke arah sana. Mungkin tadi aku mau ganti karena keluarin F dari mana gitu kan, kayak baloknya ngeluarin gaya gitu. Cuman nggak tahu karena soalnya udah ngasih tahu kalau arah gaya itu ke sana, berarti ya udah F sin theta. Berarti kan yang sudutnya di sini ini F cos theta, ini F sin theta gitu. Jadinya F-nya arah ke sana, FG-nya ke sana. Soalnya kalau misalnya kita balik kayak tadi, F-nya ke arah balok tadi, dia jadi searah sama FG. Kan nggak mungkin ya. Jadinya benar sih F-nya ke sana gitu. Ngerti nggak? Tapi tadi yang di soal yang sebelumnya, F-nya masuk, F sin theta-nya searahnya sama W, Kak. Oh, itu kan kalau buat sin theta cos theta-nya itu tergantung sama tetanya di sini. Kalau yang kena theta itu cos, kalau yang nggak kena theta itu sin gitu. Pokoknya Tapi arahnya selalu kayak gitu ya? iya. Oh ya, makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Habis ini kalian soal-soal coba sendiri dulu. Kayak kalian mengerti atau tidak. Lanjut kali ya. Udah 2013. Nih, coba. SBMPTN 2012 Saintek 508/17. Sebuah balok dengan berat W Newton terletak pada sebuah bidang datar. Nah, kalian gambar dulu tuh. Bidang datar, ada baloknya. Saat T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5, balok didorong dengan gaya konstan F Newton sejajar bidang datar, sehingga balok bergerak dan baru berhenti pada T sama dengan 10 second. Jika koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang datar adalah 0,2, maka perbandingan F dan W. Nah, gimana tuh? Gimana bentuk sistemnya dulu deh? Ada yang tahu nggak? Open mic. Kita harus bisa menggambarkan sebuah sistem dari kata-kata gitu. Ada yang mau on mic? Ada yang punya ide gimana sistemnya? Ini. Oke. Ada yang tahu nggak? Apa langsung aja kita kerjain? Apa mau dijadiin PR? Cuman sebenarnya PR-nya nggak wajib juga sih. Kayak coba-coba latihan di rumah gitu aja. Bukan guru saya. Gambar dulu kali ya. Gini, aku kasih clue aja bentuk gambarnya tuh kayak gini. Jadi, ada bidang datar. Nah, di sini tuh ada 0. Di sini tuh ada 0. Ini tuh T ya. 0 second sampai ini aja, guys. 5 second. Nah, itu tuh benda didorong pakai F. Jadi tuh bisa dibilang ada dua kejadian gitu. Yang satu didorong pakai F, yang satu udah nggak dilepas pakai F, tapi dia mengalami perlambatan. Soalnya kan dia udah nggak didorong lagi ya, jadi kan dia pasti lama-lama berhenti gitu. Nah, segini. Nih, jadi ada
baloknya ada 2 gitu. Kita bikin ada 2, nggak sih? Padahal cuma ada 1, cuman karena yang satu dikasih gaya, yang satu enggak, kita bikin 2 kejadian. Nah, nggak tahu sama apa enggak bentuknya, pokoknya harus gitu. Nah, gitu bentuknya. Jadi 0 sampai 5 dia dikasih gaya, 5 sampai 10 dia perlambatan gitu bentuknya. Nah, terus kita apain nih? Ada yang tahu nggak? On mic aja guys, jangan takut salah. Karena kita sama-sama belajar. Namanya belajar ya, pasti ada salah. Ada yang tahu nggak? Kita apain? Gayanya. Iya, gambar gaya-gayanya. Nah, di 0 sampai 5 ada gaya apa aja nih? Ada gaya normal sama gaya berat. Iya, boleh. Ada gaya normal sama gaya berat. Kita bikin. Set. Satu lagi dah. Langsung aja kita bikin gaya normal sama gaya berat. Terus ada apa lagi? Yang Gaya disungguh. F, Kak. Gaya F. Oke. Gaya normal sama gaya berat. Gaya F-nya tuh ke arah kanan apa kiri? Ke arah kanan. Ke arah kanan. Oke. Ini ya. Kita bikin sini deh, biar kayak dorong gitu. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada lagi atau enggak? Gaya gesek, Kak. Ya, gaya gesek. Gaya geseknya ke arah kanan apa kiri? Kiri. Kiri. Ini. Nah, udah cukup atau belum? Udah cukup? Apa ada lagi? Nah, udah cukup ya, udah gini doang. Terus kalau yang benda kedua, dia tuh udah nggak dikasih gaya lagi, berarti sisa apa aja? Sisa gaya gesek doang Gaya sih. normal sama gaya berat. Ya, gaya normal, gaya berat juga. Cuman, di sini tuh kan kita, ini tuh kan balok yang sama ya, jadi pasti gaya normal sama W-nya juga sama aja sih. Jadi kita lebih nentuin sigma F di sumbu Y gitu. Berarti kalau yang di sini kan udah nggak dikasih gaya lagi kan, berarti sisa gaya gesek doang, karena ngalamin perlambatan juga. Kenapa ngalamin perlambatan? Kan karena ada gaya gesek ya. Gitu. Jadi ada 2 kejadian di sini. Nah, kita identifikasi dulu nih di balok pertama. Berarti kalau di balok pertama dia kayak gimana? Bentuk persamaannya? Kan sigma F. Berarti kan F gitu kan. F yang arahnya ke sana dikurang gaya geseknya sama dengan M kali A gitu. Ngerti nggak? Kenapa kayak gini? Karena ini kan F-nya ke arah sana, FG-nya kebalik, berarti F dikurang FG. Itu kan total gayanya, sama dengan M kali A ya rumusnya gitu. Berarti kita dapat A sama dengan, itu M per F dikurang FG. Salah. FG. Nah, ini benda pertama persamaannya tuh kayak gini. Terus kalau benda kedua, karena F-nya udah nggak ada, berarti sisa FG doang. Berarti salah. FG sama dengan M kali A. Nah, kita dapat A-nya lagi, berarti A sama dengan M per FG. Jadi kita tuh bikin 2 persamaan gitu, guys. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Kak. Kak, itu nggak kebalik ya yang atas bawahnya? Bukannya F kurang FG dibagi M.
Maaf Kak, kayaknya suara Kakak masih ke-mute deh Kak. Iya, Kak. Oh iya, lupa. Iya. Oke. Iya, iya, pokoknya jadi kayak gitu. Iya, tadi salah. Ada yang tahu abis ini kita udah punya nih persamaan A, ada 2. Nah, ada yang tahu gak abis itu kita ngapain? Sama denganin Kak. Apa? Sama Jadi dengan FG per M sama dengan F min FG per M. Oke. Sebentar. Harus melihat sumber-sumber. Berarti kita bikin A sama dengan A gitu ya. Aduh, gak ada yang bisa di ini. Berarti kita bikin jadi A sama dengan A. Berarti F di ini kita bikin aja gini lah. F dikurang FG per M sama dengan FG per M gitu ya. Nah, udah kayak gitu berarti kan kalau M-nya kan berarti bisa dicoret ya, karena kan masanya sama. Jadi kan sisa F dikurang FG sama dengan FG. Berarti F sama dengan 2FG gitu ya. Nah, dari FG-nya itu kan kita udah dapat, kita ada diketahui mu-nya kan? Mana mu? Nah, mu nih. Ini mu 0,2. Berarti sama dengan F sama dengan 2 mu. Mu-nya kita harus pakai gini aja, guys. Mu n gitu. Berarti F sama dengan 2 dikali 0,2. Nah, ada yang tahu nggak mu-nya berapa besarnya? Ada yang tahu n-nya, gaya normalnya maksudnya? Gaya normalnya berapa? gaya normalnya sama kayak W bukan Kak? Ya, betul. Berarti dikali W-nya itu kan M kali G kan? M-nya itu berapa? Diketahui nggak sih? Sebuah balok mana? W Newton. Oh, ini W Newton ya. Berarti kali W. Nah, berarti F sama dengan 0,4 W. Nah, berarti perbandingannya F per W gitu ya. F per W sama dengan 0,4 per 1. F banding W sama dengan 0,4 banding 1. Nah, gitu. Mengerti tidak? Ada yang mau ditanya? Ini tuh sebenarnya ini tuh kayak simbol gitu kan, cuman harus dari sini ribet. Pokoknya mu itu yang inilah ya, konstanta, koefisien geser kinetik. Ada yang mau ditanya enggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. SBMPTN 2016 Saintek 22617. Dua buah balok A dan B dengan massa masing-masing MA 4 kg, MB 6 kg saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastis. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang licin. Pada balok A bekerja gaya sebesar 12 searah horizontal, sedangkan pada balok B bekerja gaya sebesar 24 Newton searah dengan horizontal. Jika tali dalam keadaan tegang, maka besar tegangan tali. Nah, gimana? Ada yang tahu bentuk sistemnya? Di sini berarti kita ada 2 balok ya. Ada yang tahu enggak? Gimana nih? Ada talinya juga tuh. Berarti gimana tuh bentuknya? Aku mau gambarin. Aku bikin apa dulu nih? Bidangnya dulu kali ya. Bidang datar kan ya? Bidang datar. Ya, searah horizontal bidang. Ini ya. Jadi, kemudian ada 2 balok. Ada 2 balok. Dihubungin sama sebuah tali. Kegedean ya? Dihubungin sama tali. Nah, yang ini 4 kilo. Yang ini 4 kilo. 4 kilo.
Yang ini 6 kilo. 6 kilo. Nah, terus ada yang tahu lagi kita harus ngapain? Udah tahu 4 kilo, 6 kilo. Gayanya. Iya, ini dulu kali ya. Balok A bekerja gaya sebesar 12 Newton saat kita nyamai, berarti ini A ya. Ini A, ini B. Sebesar 12 Newton. Di sini ada gaya F searah horizontal 12 Newton. Berarti sini terus kayak gini. F sama dengan 12 Newton. Terus yang satu lagi 24 Newton. Terus abis itu ngapain? Udah kayak gini. Yang ditanya tuh, jika tali dalam keadaan tegang, maka besar tegangan tali. Nah, gimana tuh? Cara gambarin tegangan tali itu gimana? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya sama aja sih. Cuman, karena ini lebih berat, berarti tegangan tali tuh, kan kalau dilihat dari benda B ya, misalnya ditariknya ke benda B gitu kan. Kayak benda B narik, kan beratnya udah 24. Gaya tegangan itu kan dia nggak mungkin langsung gini kan, dia tuh yang nahan gitu, karena tegangan talinya keras. Jadi tuh tegangan tali yang dari benda B itu tuh ini apa namanya, balik arah gitu loh. Gini. Nah, ini. Sedangkan kalau dari benda A dia searah sama, jadi biru juga. Ini. Nah, itu guys. Terus abis itu ngapain? Ada yang tahu? Ngapain nih kita? Yang ditanya tegangan tali, berarti ngapain? Buat persamaan di sumbu X ya, Kak. Iya, berapa? Kita tinjau benda apa dulu? Benda A dulu, Kak. Oke, gimana benda A? Benda A berarti ada F yang 12 Newton sama yang TA-nya. Ya, berarti F ditambah ya, karena sama kan? F tambah T. Sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan 0. Kan bendanya bergerak. Kalau benda bergerak berarti MA. Nah, F-nya tuh kan berarti 12 ya. 12 ditambah T sama dengan M-nya 4A. Nah, ini persamaan benda pertama. Nah, kalau benda kedua gimana? Kalau benda kedua 24 min T sama dengan MK. Min T sama dengan MA. Itu ya. Berarti F-nya 24 dikurang T sama dengan 6A. Nah, habis itu udah dapat 2 kayak gini, kita apain? Dieliminasi. Ya, kita eliminasi ya. Berarti kita mau eliminasi. Ya, kenapa sih? Oke. Dah. Eliminasi kita mau eliminasi apanya dulu nih? 12 tambah T sama dengan 4A, 24 min T sama dengan 6A. Nah, ini kan T-nya sama ya, tambah kurang, berarti kita tambah aja ya. Berarti kita eliminasi T-nya, habisin dulu, jadi kita nyari A-nya dulu. Ini sebenarnya, ini sih kayak terserah mau ilangin T-nya dulu atau A-nya dulu. Cuman karena T-nya ini koefisiennya udah sama-sama 1, kita bisa langsung ilangin kan. T kurang T, jadinya kan 0, jadinya habis. Berarti 12 ditambah 24 sama dengan 10A. Berarti A sama dengan 36 ya? 36 bagi 10. Berarti A-nya dapat 3,6 M per S kuadrat gitu ya. Nah, terus udah dapat A-nya, berarti kita langsung masukin ke persamaan yang ininya. Jadi jadinya kan 12 ditambah T
sama dengan 4A. Berarti 12, langsung T aja. Berarti T sama dengan 4 dikali berapa? 3,6 dikurang 12. Jadinya dapat T sama dengan berapa tuh? 4 kali 3,6 kurang 12. 7,2, 14,4, 12, 2,4 ya? Benar nggak? Iya, Kak. Nah, 2,4 Newton ya. Ya udah, dapat tegangan talinya. Gitu, guys. Ada yang mau ditanya? Jelek. Ini tuh jelek banget ya. Aku kuadratnya pakai kata-kata. Udah, ya nggak apa-apa. Ngerti kan ya? Ada yang mau ditanya nggak? Udah lewat jamnya sih. Ada yang mau ditanya nggak, guys? Sampai kita cuma 1,5 jam. Apa belum ya? 7.30 ya? Oh, masih setengah jam. Ada yang mau ditanya? Cukup, udah pada ngerti. Semoga guys, ini kalian harus ngerti banget karena ini sering muncul kayak soal-soal bidang miring sih, lebih sering. Tapi tuh nanti ada bidang miring yang digantung tali gitu, itu lebih rumit. Nanti paling kayak di sesi latihan-latihan gitu aja sih. Ini kan digabung sama penjelasan materi. Ini latihan-latihan soal sulit. Ada yang mau ditanya nggak? Cukup? Cukup, Kak. Cukup, oke. Kita ngapain nih? Kita masih ada waktu. Kita ngobrol-ngobrol kali ya. Kalian pada ini keren banget tahu guys. Kayak kalian udah hamin berapa deh? Ada yang tahu nggak? Aku stop share screen aja ya. Kalau nggak salah Hamin 221. Kalau nggak salah. Udah masih hampir 200, tapi kalian udah ambis spam. Kalian pada tahu dari mana PJJ ini? Nemu di Twitter, Kak. Dari kakak kelas. Iya, dari kakak kelas. Tidak. Kalian udah pelajaran apa aja? Kalau aku sampai medan magnet sih, Kak, kalau fisika. Ini juga. di PJJ-nya. Kayak udah ngikutin kelas apa aja? Ini sama yang PK kemarin tuh apa ya? Oh, PK. Iya. Kuantitatif. Kalau siapin SBM-nya udah pada siap banget belum nih? SBM. Kalau fisika Belum, Kak. Harus siap lah. fisika masih nggak tahu apa-apa. Tapi nih ya, sebenarnya kalian kayak fisika jangan bawa pusing. Tapi emang pusing sih. Kayak aku tuh belajar SBM fisika kemarin tuh agak menangis-nangis gitu kan. Emang fisika tuh gak bisa dibohongin ya. Susah gitu kan. Cuman kalian ini aja kayak pokoknya kalian harus paham konsepnya dulu gitu loh, kayak paham konsep dulu deh. Jadi kalian jadi tahu gitu itu kerjanya gimana, soal ini tuh kerja sama latihan soal banyakin. Kayak soalnya kalau teori doang tuh sebenarnya kurang bantu ya kalau fisika. Banyakin latihan soal kayak misalnya tadi aku jelasin ya, teori-teori itu sebenarnya apa ya? Berguna sih, cuman latihan soalnya tuh biasanya kalau soal SBM kan variasinya udah parah banget ya, kayak udah diapa-apain aja tuh soalnya. Nah itu paling banyakin latihan soal, kayak misalnya kalau sistemnya kayak gini berarti ngerjainnya gimana gitu. Itu sih. Kalian udah pada deg-degan dari sekarang apa masih santai-santai? Udah mual dari sekarang. Udah mual, Kak. Oh, udah mual, oke. Aku sih hamin 200 waktu itu. Tapi ini nggak sih kalian ini banget nggak kayak online gitu? Kayak aduh apaan banget gitu nggak sih? Iya, karena online jadi nggak ngerti gitu. Banget. Iya, soalnya kan kalau aku tuh dulu ini apa kayak nggak tahu progres teman kita tuh udah sampai mana gitu kan. Jadi kayak panik sendiri kayak kayaknya teman kita udah sampai sini deh. Tapi kita sampai sini gitu nggak sih? Apa aku doang ya dulu? Iya, Kak, jadi toxic productivity gitu. Iya, benar. Iya, kalian semangat aja guys. Kalian tuh udah harus nyusun gitu kayak minggu ini tuh harus ngerti bab ini, minggu ini tuh harus ngerti bab ini gitu. Ini kan masih hamin 200 ya. Kan masih cukup lah waktu buat mahamin per bab gitu. Soalnya kalau udah hamin 60-an, hamin 90 gitu kayak udah gak mungkin deh ngabisin per bab gitu. Pasti kayak langsung paket-paket soal jadinya. Mumpung masih jauh kalian pahamin per bab dulu gitu sih. Saran dari aku karena itu. Tapi dulu ya, aku tuh
udah mulai habis nih, kayak Hamin 200 gini. Tapi lupa. Jadi tuh pas Hamin 90 tuh kayak ini belajar nih pas Hamin 200 gitu, ngerti gak sih? Cuman semoga nggak kayak gitu lah di kalian, semoga nempel gitu. Ada yang kayak gitu juga nggak sih, kayak udah lama belajar gitu. Terus udah Kayak takutnya juga pas udah mahamin bab-babnya, terus tiba-tiba pas udah ngedeket itu kayak karena panik takut lupa gitu, Kak. iya, itu ini sih lebih ke kuat mental gitu. Kayak aku ada terus sharing sedikit, aku tuh ini udah diterima SNM gitu. Jadinya pas aku nggak pernah ikut sebenarnya, jadi aku nggak ikut SBM kan, jadi tuh aku ini banget penasaran gitu sama SBM tuh sepanik apa gitu-gitu. Kadang aku suka tanyain temen yang SBM gitu, tapi katanya sih pokoknya harus santai, soalnya kalau nggak santai tuh otak jadinya nggak bisa kerja kan gitu sih. Ada yang mau nanya-nanya nggak? Kayak apa kek, terserah. Kehidupan, kuliah, atau apa gitu. Tanya aja guys. Aku kasih PPT-nya nanti ini, kalau nggak salah tuh, nanti tuh ada kayak drive gitu, itu isinya PPT materi gitu sih. Nanti aku kasih. Aku nggak baca chat ternyata dari tadi, kayak PPT doang. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Apa aja? Kayak santai banget guys, kita udah selesai materi. Sebenarnya masih banyak sih, kayak buat katrol gitu, cuman nanti. Apa Excel? Ceritain kehidupan kuliah di ITB dong, Kak. Oke. Hari pertama nih. Tapi bukan maksud nakut-nakutin atau gimana ya. Cuman, kan kita kalau mau masuk ke satu universitas pasti kita nanya-nanya dulu kan, kayak di sana tuh gimana. Nah, itu emang udah pada semua bilang kayak sih kayak minimal tidur jam 2 pagi, kayak gitu-gitu. Cuman udah tuh di hari pertama mungkin katanya tuh minggu pertama, minggu kedua sampai minggu ketiga itu belum sampai tidur pagi gitu karena belum ada praktikum. Belum ada praktikum. Soalnya tuh katanya kalau praktikum tuh syarat buat lulus gitu loh. Jadi kita harus bener gitu praktikumnya. Nah, praktikumnya itu kan online ya, jadi kita cuma nonton video gitu. Kita bikin laporan praktikumnya itu deadline-nya cuma 1 hari, sedangkan laporan praktikum tuh katanya susah gitu dibuatnya. Tapi aku kan belum ngerasain ya, jadi belum tahu. Jadi kayak aku masih bisa tidur jam 10, jam 11 masih bisa. Terus hari pertama agak pusing karena kaget ya. Jadi tuh menurut aku kita tuh bukan menurut aku. Jadi tuh kita tuh dituntut buat ngerti materi sebelum dijelasin. Karena jadi tuh platformnya itu banyak banget. Ada yang namanya Six itu buat absen. Terus ada EduNext tuh buat naruh materi, plus ada buat absen juga. Terus ada lagi MS Teams itu tuh buat naruh materi, plus buat Vicon. Jadi kayak banyak banget kan, pusing tuh. Kayak masih, ini apa gitu kan. Terus waktu itu tuh pas minggu pertama sinyal internet aku juga lagi jelek. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Terus ada dosen yang kayak langsung belajar, jadi tuh yang lain tuh pada perkenalan dulu gitu kan, kayak masih saya ini, terus kita bakal materi ini, silabusnya kayak gini gitu kan. Ada salah satu dosen nih langsung belajar kayak fisika, aku sebutin aja fisika guys. Terus kayak ya udah, kayak kaget, takut, deg-degan banget, itu bener-bener kayak gemeteran. Soalnya kayak ngelihat dari kayak dia kan S3, kayak pendidikannya tuh serem gitu loh, jadi kita nggak ada yang berani on mic gitu waktu itu. Terus abis itu apalagi ya, panik ini sih, kan aku dapet ada matematika, jadi tuh ada ABC gitu kan, jadi matematika A, matematika B, matematika C gitu kan. Nah yang katanya tuh yang paling susah tuh kan matematika C, terus yang pertama tuh C, kedua A, ketiga B. Nah aku tuh dapet A, matematika, fisika, kimia tuh dapet A, jadi lumayan sulit gitu. Sulitnya dalam proses pembelajaran sering dipanggil, ditunjuk gitu, yang padahal materinya pokoknya itu tuh materi SMA tapi tuh lebih detail gitu loh, kayak kita tuh harus cari tahu rumus itu tuh bisa ada kenapa ada rumus itu, kayak gitulah. Nah kan kita masih kayak kita cuma tahu dulu F sama dengan MA gitu kan, ya udah kita taunya gitu doang. Sedangkan kalau sekarang tuh kita harus tahu kenapa F sama dengan MA gitu sih. Nah, terus ditunjuk-tunjuk, jadi kayak panik kan. Nggak ada tuh yang namanya tidur gitu. Kayak langsung jelong matanya. Gitu.
Gitu guys. Apalagi UKM kali ya. UKM ada 90 UKM. Jadi kalian harus pusing sih milihnya. Ada yang mau masuk ITB, FTI terutama, ada yang mau gak guys? Mau masuk FTTM Kak saya. Saya juga Aku SF. Kalian kan ada FTI dong, sumpah. Kayak keren guys. FTI. Tapi kalau tadi FTTN siapa? Aku dengar FTTN. Berdengung. Della Huta Sawit berdengung ngomongnya. FTI paling ambis di ITB bukan Kak? Enggak kok, bukan guys. Paling ambis itu katanya ya stay. Ada yang mau stay? Ada yang mau stay tidak? Tadinya Kak, tapi nggak jadi. Pindah haluan. Oh, oke. Kenapa pindah haluan? Ya karena itu tadi kan kakak kelas ada yang masuk STI-nya, terus katanya itu ya emang banyak anak-anak ambisnya, takut nggak bisa bersaing aja, takut. Iya, berarti kamu itu dong kalah sebelum bertanding. Gak boleh gitu guys, optimis, kita harus optimis. Sebenarnya tuh coba aja nggak, cuman ya sebenarnya tuh buat nentuin itu tuh ada idealis realis itu tuh harus seimbang sih kalau menurut aku ya. Soalnya yang tahu diri kita juga kan diri kita sendiri. Masuk jalur apa? Aku lewat jalur SNM, makanya aku disuruh tutor buat SBM gini agak wow gitu kan. Bukan disuruh sih, aku pengen, soalnya itu kan aku yang daftar sendiri. Jadi kayak sekalian inget-inget, soalnya kan aku di ITB kan setahun pertama juga ngulang materi SMA kan, jadi masih inget lah materi-materinya. Nilai ratanya berapa Kak buat masuk ITB? Waduh. Aku nggak tahu ya sebenarnya ini boleh di-spill atau nggak, cuman yang aku tahu sebenarnya tuh kalau lewat SNM banyak yang harus dilihat kan, ada dari indeks sekolah, indeks alumni, nilai kita sama alumni yang udah lulus gitu. Jadi sama sertifikat ya Kak ya? Ya sertifikat, cuman sertifikat aku dulu waktu itu sering ini tahu ada kayak simpang siurnya gitu loh, kayak kalau udah masuk katanya ya, aku nggak tahu ini bener apa enggak, jadi kalian kayak cuman anggap angin lalu aja, jangan terlalu dipikirin. Katanya tuh ada yang bilang kalau sertifikat misalnya OSN fisika gitu kan, nah itu tuh kayak ada yang nggak mau ngambil gara-gara itu biar masuk SBM aja gitu, padahal menurut aku masa sih kayak gitu, masih kayak simpang siur gitu sih. Cuman sertifikat katanya dihitung. Jadi kalau mau lewat SNM, kalian harus tahu di sekolah kalian tuh kebanyakan pada masuk kemana, kayak gitu-gitu loh, kayak riwayat kelulusannya tuh pada kemana gitu. Nilai rata-rata buat perorangan, setahu aku minimal kayak 86-87 deh kayaknya ya. Tapi katanya sih ini tergantung sekolahnya juga, kayak soalnya kan masing-masing sekolah buat ngasih nilai kan beda-beda. Kalau aku dulu di SMA 5 nilai itu agak susah ya, kayak rata-rata 90 tuh udah jarang lah, bahkan nilai tertinggi di angkatan aku aja nggak sampai 90. Nah itu mungkin katanya sih, makanya dilihat dari sekolahnya itu juga lah, kayak kalau 87 di sekolah ini tuh udah bagus, kayak gitu sih. Dilihat dari sekolah, masing-masing sekolahnya juga. Aku kemarin pokoknya 87 rata-ratanya. SMA 5 mana Kak? Bekasi, anak Bekasi. Kamu dari mana, Excel? SMA 16 Surabaya. Jauh kali. Surabaya. TPB itu kayak gimana? TPB itu tahapan persiapan bersama. Jadi itu sebelum kita masuk ke penjurusan, kita harus tahu ini kita harus disamaratain dulu pengetahuan kita tentang materi fisika, kimia, matematika gitu. Pokoknya disamain dalam 1 tahun itu. Nah, terus buat penjurusan, kalau emang yang daftarnya belum penjurusan gitu, harus jadi harus saingan lagi, harus gede-gedean IP gitu. Kayak misalnya yang kalau di FTI kan ada 6 prodi ya, ada teknik industri, teknik fisika, teknik kimia, manajemen rekayasa, teknik pangan, sama biologi, bioenergi. Pokoknya aku lupa di satu lagi. Nah, misalnya yang banyak kayak kebanyakan tuh pada mau masuk TI gitu. Nah, itu tuh jadi harus bersaing lagi. Yang misalnya TI cuma punya kuota 40, sedangkan yang daftar tuh ada 60. Nah, berarti kan harus bersaing lagi. Jadi di TPB itu mati-matian gitu. Jadi udah harus dapat IPK tinggi di TPB. SNM ada tips-tipsnya.
aku sih waktu itu jangan nyepelein ini sih, jangan nyepelein pelajaran yang nggak penting gitu sih. Oh, kayak gitu deh. Nggak ada tips, pokoknya the best. Kayak biasanya kan orang kalau biasanya ada yang aku punya temen banyak nih, misalnya di kelas tuh nggak pernah dapet peringkat 10 besar lah gitu. Tapi pas SBM dia masuk, jadi tuh dia ngegas belajarnya itu di akhir, bukan di akhir ya, buat persiapan SBM itu. Jadi tuh padahal dia mampu ya, cuman pas SMA tuh dia mau nikmatin gitu kayaknya masa SMA-nya. Nah kalau aku tuh waktu itu agak belajar gitu sih. Soalnya aku waktu itu aku ngikutin ekskul yang emang nggak terlalu aktif juga gitu. Aktif sih, cuman waktu itu aku lebih ngutamain akademik gitu. Aku rata-rata 91 sekian ngambil FT gak lulus pada sekolah akreka. Mungkin alumninya kali ya. Alumni udah ada yang pernah masuk sana belum? Terus sama lolosan alumninya, IP-nya berapa gitu dilihat juga soalnya. Berarti kalau SNM misal kita punya apa? Ada yang itu ada yang namanya siapa? Please. Ya, kick aja. Apa? Kenapa udah bilang sih Nom, tapi Kak. Iya, please. Parah banget. Kenapa sih? Itu ada, aduh ya Allah Kak, kick dulu kayak. Kak. Parah banget. Kenapa sih? Aku nggak tahu. Itu ngomong aja, kenapa? Parah Ada banget. yang memperlihatkan sesuatu yang tidak boleh dilihat. Oke. Gangguan mental, Kak. Kok bisa masuk? Mungkin link kali, lewat link. Ya udah guys. Ya udah, biar aja. Kenapa, Le? Kok masuk sih? Gue malu, Le. Gue shock banget ada gituan, geblek dah. Gue nggak lihat. Emang linknya kesebar ya? Linknya ditaruh mana Di aja? share kan di Instagram sama di Twitter. Iya sih. Gue rasa tuh dia join geblek dah. Nggak jelas. Kemarin juga ada kayak gitu katanya. Aneh deh orang-orang kayak gitu, apa ya?